Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari sama-sama kita lanjutkan lagi kuliah kinematika kita. Untuk bab pertama, kelanjutan video yang pertama kemarin, yaitu mengenai vektor-vektor. Ada dua tipe besaran yang harus diperhatikan dalam kinematika atau dalam mekanika. Ada besaran skalar, yaitu besaran yang hanya mempunyai besar saja, artinya mempunyai nilai saja. Dia hanya memulai besar saja atau nilai saja. Contohnya jarak, luas, isi, waktu, volume, dan sebagainya. Itu dia tidak punya arah, dia hanya punya nilai saja. Kemudian besaran vektor, yaitu suatu besaran yang mempunyai besar dan arah, mempunyai nilai dan punya arah. Contohnya lintasan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Kemudian sebuah besaran vektor dapat dinyatakan dengan sebuah garis lurus dengan anak panah. Nah, seperti vektor A kali ini. Besarnya sesuai dengan skala gambar, ditunjukkan dengan panjangnya ini. Kemudian nama vektornya vektor A, arahnya seperti ditunjukkan oleh tanda panah ini. Kemudian dengan vektor B. Vektor B arahnya seperti ini. Nah, dari panjang garis ini, maka vektor A itu besarnya atau nilainya lebih tinggi daripada vektor B besarnya. Arahnya pun juga berbeda kalau besarnya begitu. Nah, besar dari vektor dinyatakan dengan panjangnya yang digambarkan dengan skala tertentu. Kemudian penjumlahan dan pengurangan dari vektor-vektor. Misalnya di sini titik O adalah titik awal yang disebut kutub. Dari kutub ini vektor A dan B diletakkan dengan ekor dari salah satunya diletakkan pada ujung vektor lainnya. Jumlah dari kedua vektor disebut resultan. Dan dalam gambar ditunjukkan dengan garis putus-putus. Di sini ada vektor A, panjangnya seperti tampak pada layar, arahnya juga ke atas seperti pada layar. Kemudian ada juga vektor B. Kemudian jika dijumlahkan vektor A plus vektor B, jadi kita pindahkan yang panjang dan arahnya itu sama atau ini sejajar. B juga B arahnya sama dengan B sendiri, sejajar. A juga begitu, sejajar, panjangnya sama, arahnya sama. Maka penjumlahan vektor A dan B seperti pada layar ini. Nah, di sini nampak dengan garis putus-putus. Nah, disinilah vektor A plus B. Jika B duluan, yang penting arahnya tidak dirubah, ditarik dari sini. Ini sebenarnya titik O. Titik O di sini, titik O ada di sini. Titik O itu ada di sini, di ekor ini. Di titik awal itu di sini. Nah, misalkan B yang didahulukan itu juga bisa. B plus A di sini. Nah, maka hasilnya B plus A. Ternyata resultan dari penjumlahan A plus B dengan B plus A itu adalah sama, baik itu besar maupun arah.
yang pengurangan sekarang. Vektor A, kemudian min B. B di sini tidak mengurangi nilai atau besarnya tetap, tetapi arah daripada vektornya terbalik. Kalau B artinya ini plus B, itu arahnya ke bawah, sedangkan min B itu arahnya ke atas. Jika A min B atau vektor A dikurangi dengan vektor B, maka hasilnya ini. Ditarik dari ekor ketemu ekor menuju panah ketemu panah. Ini adalah penjumlahan. A min B itu artinya vektor A plus min B. A min B sama dengan A plusnya itu artinya ditambahkan di sini. Ditambahkan. Ujung panah ini ketemu dengan ini. Perhatikan baik-baik. Ini kelihatannya sepele, tetapi nanti dalam aplikasi mekanisme 4 batang pada batang luncur atau pada batang Coriolis, itu mahasiswa banyak yang mengalami kesulitan, banyak yang tidak teliti, sehingga arahnya berlawanan. Ya, arahnya berlawanan, bukan ke atas tapi ke bawah. Nah, ini menjadi masalah. Padahal arahnya ke atas kalau min B. Jadi perhatikan baik-baik, ini memang kelihatannya perkara sepele, tetapi banyak mahasiswa yang sering tidak teliti dan sering kesulitan. Ini hanya 2 vektor. Nanti vektornya itu sampai banyak sekali. Dalam kasus itu ada tangensial, ada angular, ya, ada kecepatan linier, ada kecepatan sudut, dan sebagainya, ditarik dari titik mana ke titik mana. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, sekarang diperhatikan baik-baik, kalau penjumlahan itu dilanjutkan, ya, dilanjutkan. Kemudian hasilnya itu atas. Ini resultan, artinya penjumlahan. Kemudian, nah di sini vektor A min B hasilnya seperti garis putus-putus. Selanjutnya, min B yang duluan, min B kemudian ditambah dengan A, maka hasilnya min B plus A. Jadi hasilnya sama, min B plus A sama dengan A plus min B. Nah, min B yang duluan itu diteruskan lagi, kalau dijumlahkan diteruskan lagi. Hasilnya ekor ketemu ekor ke sana. Titik O-nya itu ada di sini. Nah, poligon pada layar ini penjumlahan vektor, sedangkan pengurangan seperti ini. Jadi hasilnya beda sama sekali. Selanjutnya penggabungan dan penguraian dari vektor-vektor. Penggabungan menyatakan penambahan bersama-sama dari sejumlah vektor-vektor. Jumlahnya disebut resultan dan vektor-vektor tersebut disebut komponen dari resultan. Seperti contoh sekarang ini, vektor A yang besar dan arahnya seperti pada layar, kemudian di sini vektor B, kemudian di sini vektor C. Bagaimana penggabungannya? Nah, vektor A, nah di sini sejajar, baik panjangnya, arahnya. Kemudian B dipindahkan ke sini sama arahnya. Kemudian C di sini. Nah, di sini penggabungannya. A plus B plus C itu, ya, vektornya penjumlahan A plus B plus C itu seperti ini. Nah, ini resultan.
Jadi di sini yang membedakan, ya, seperti pada penjumlahan dan pengurangan, ya, jika vektor A misalnya, kalau dia ini skalar, vektor A ini nilainya 5, ini nilainya 7, ini nilainya 10. Nah, ini nilainya 10 misalkan. Kalau dijumlahkan 5 tambah 7, 12 tambah 10, 27. Tetapi kalau dia berupa vektor, ketika dijumlahkan, nah, ini diukur skala, ini skalanya kalau nggak salah, ya sekitar nilainya ini sekitar hampir sama dengan C. Nah, disinilah yang membedakan antara skalar dengan vektor. Ya, skalar dengan vektor. Kalau vektor nggak bisa dijumlahkan secara angka, tetapi dijumlahkan ya menurut arah dan besar di sini. Nah, begitu. Kemudian jika C yang dulu, kemudian A tambahkan dengan A, tambahkan dengan B, maka hasilnya sama. Di sini vektor C plus vektor A plus vektor B, hasilnya ini. Jadi semua di sini adalah vektor, 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 vektor. Ini dijumlahkan bukan C itu 10, A itu 5, B itu 7, bukan. Tapi di sini penjumlahan vektor, bukan penjumlahan secara skalar atau angka. Kemudian komponen daripada resultan, ini misalkan A plus B plus C, di sini misalnya nilainya itu 21 misalnya. Maka komponen-komponen dari resultan ini adalah A, vektor B, vektor C. Vektor A, vektor B, vektor C ini adalah komponen daripada resultan ini. Selanjutnya, penguraian menyatakan pemecahan dari vektor ke dalam sejumlah komponen-komponen. Setiap vektor dapat diuraikan ke dalam sejumlah komponen yang tidak terbatas. Seringkali diinginkan untuk menguraikan sebuah vektor ke dalam dua komponen. Ya, misalnya begini. Anda dalam fisika atau dalam statika struktur atau dalam mekanika kekuatan material itu sering dijelaskan, ya, ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kalau 3 dimensi sampai Z. Nah, kalau ada vektor yang ditarik dari titik 0, ya, menuju arahnya garis lurus, maka komponen daripada vektor itu ditarik ke sumbu X, ya, itu namanya komponen X. Kemudian ditarik, ujung panahnya ditarik ke kiri ke sumbu Y, itu dinamakan komponen sumbu Y. Nah, kalau vektornya namanya vektor A, diuraikan komponennya ya AX dan AY. Nah, itu contohnya seperti itu, diuraikan ke dalam dua komponen. Jika sebuah vektor diuraikan ke dalam dua komponen, tiap komponen mempunyai besar dan arah. Jika 2 dari 4 besarannya diketahui, 2 yang lain dapat ditentukan. Itu kalau seandainya ada 4 vektor. Ada 4 vektor. Ini misalkan ada 3 vektor. Vektor A besarnya tidak tahu, tapi arahnya tahu. Arahnya ke atas atau ke bawah itu tidak disebutkan di sini. Kemudian vektor B di sini besarnya kita tidak tahu, ya, tapi arah panahnya itu kelihatan di sini membentuk sudut berapa di sini. Kemudian yang vektor C di sini, dia panjangnya sudah jelas, dia digambarkan tidak putus-putus di sini, artinya panjangnya dari atas sampai bawah ini sekian senti atau sekian newton misalnya. Ya, sekian newton mewakili sekian senti, maksudnya begitu. Ya,
misalkan 1 Newton sama dengan 1 cm, kalau ini panjangnya itu 10 cm, ya berarti vektor C ini nilainya 10 Newton. Nilainya 10 Newton. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mengurai, dia akan membentuk poligon tertutup. Nah, vektor A kita gambarkan sejajar. Ya. Kemudian vektor B seperti ini, sejajar dengan vektor B. Vektor C, nah, sini. Pak, bagaimana kalau vektor C di sini, Pak? Yang ujung bawahnya itu ditaruh paling ujung sini. Boleh. Ini digeser ke bawah sini, maka yang B ini juga bergeser ke bawah sini. Sama. Sehingga besarnya vektor A itu ditarik dari ujung sini ke ujung sana. Itu besarnya. Besarnya vektor B ditarik dari pertemuan ya, dua garis ini ke ujung sini. Sehingga kelihatan. Di sini tadi arahnya saja ada, kemudian ini arahnya juga ada, walaupun panahnya belum ada, tapi ini besarnya nggak tahu, makanya dikasihkan tanda titik-titik di sini. Sedangkan yang C di sini, vektor C di sini, panjangnya sudah tahu. Arahnya dia ke atas atau ke bawah itu tidak disebutkan. Tapi kalau kita hanya ingin tahu besarnya saja, maka cukuplah di sini besarnya tahu, ini tahu. Nah, cukup sampai di sini bab 1. Insya Allah berikutnya nanti kita masuk ke pertemuan bab 2. Bab 2 itu sudah mulai kita bicara kecepatan, vektor kecepatan, vektor percepatan, ya, dan sebagainya. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.